Halo para Sobat Tuflo Channel, terima kasih sudah mampir. Kali ini, kita masih membahas seputar dunia militer dan roket milik TNI dalam rangka menuju kemandirian alutsista modern. Di video sebelumnya, kita sudah membahas Erhan 122B. Kali ini masih seputar Erhan, tapi yang lebih canggih, dengan jarak jangkauan lebih jauh. Simak terus video kami hingga selesai, dan jangan di-skip. Rudal merupakan senjata utama Indonesia yang paling bisa digapai pembuatannya oleh industri pertahanan dalam negeri. Untuk itu, Indonesia gencar memproduksi berbagai macam alutsista demi mewujudkan kemandirian alutsista. Salah satu alutsista yang tengah dikembangkan adalah roket balistik jarak jauh. Erhan 450 menjadi salah satu dari sekian jenis roket yang diproduksi anak bangsa yang terus dikembangkan kemampuannya. Seperti halnya Erhan 122B yang bisa kalian lihat di video kami sebelumnya. Roket balistik ini tengah dikembangkan Balitbang Kementerian Pertahanan dan Konsorsium Roket Nasional yang terdiri dari PT Dirgantara Indonesia, Persero, PT Dahana, Persero, PT Pindad, Persero, dan PT Krakatau Steel, Persero, Tbk. Dikutip dari beberapa sumber, Erhan 450 pertama kali menjalani uji statis pada 21 Agustus 2014. Saat masa pengujian awal, Erhan 450 ini bernama RX-450. Roket ini akhirnya pertama kali diluncurkan dalam masa uji coba pertama pada Mei 2015 dengan jarak jelajah saat itu mencapai 100 km dan meningkat menjadi 150 km pada uji coba berikutnya dan sukses. Namun seiring pengembangannya, Konsorsium Roket Nasional menggandeng 8 dalam meningkatkan kemampuan RX-450. Roket ini kembali diuji coba pada Desember 2016. Dalam uji coba itu, jarak jelajah roket ini meningkat menjadi 150 km. Uji coba saat itu, RX-450 sudah berubah nama menjadi Erhan 450. Dengan perubahan nama ini, berarti roket balistik ini sudah siap memasuki tahap produksi. Dengan demikian, Erhan 450 akan melengkapi produksi roket Indonesia lainnya, seperti Erhan 122, yang memiliki jarak jelajah 40 hingga 50 km. Selain berperan sebagai roket balistik untuk kepentingan militer, basis Erhan 450 juga direncanakan sebagai bagian dari roket bertingkat yang akan digunakan sebagai roket pengorbit satelit, RPS. Erhan 450 dapat membawa payload seberat 50 kg hingga 100 kg. Bisa diartikan payload sebagai hulu ledak bila roket ini difungsikan alutsista artileri medan. Erhan 450 adalah tipe roket balistik dengan panjang total 6.110 mm, panjang motor 4.459 mm, berat total 1.500 kg, berat muatan 100 kg, gaya dorong 12.895 kg, dan menggunakan bahan bakar propelan komposit. Adakans Indonesia menjadikan Erhan 450 sebagai rudal balistik. Indonesia membutuhkan rudal balistik minimal jarak dekat untuk menangkal setiap ancaman yang mengarah padanya, dan Erhan 450 punya kapasitas ini. RHN 450 merupakan singkatan dari roket atau rudal pertahanan 450. RHN 450
merupakan jawaban saat ini atas kebutuhan segmen roket yang bisa diubah jadi rudal oleh Indonesia. Jangkauan maksimal Erhan 450 mencapai 100 km, cukup jauh dan berbahaya. Indonesia ingin senjata strategisnya itu jadi momok, menakutkan bagi lawan. Saat ini, mungkin saja Indonesia masih berkutat dengan Erhan 450 yang berstatus roket. Tapi jangan salah, jika suatu saat nanti Erhan 450 mencapai titik rudal balistik dan Indonesia punya kapabilitas ke sana, jika proyek Khan dengan Turki sukses. Untuk mempercepat jalan Indonesia memiliki rudal balistik, maka digandenglah Turki dengan proyek pembuatan dan transfer teknologi Khan. Indonesia dikabarkan telah membentuk kerangka kerjasama pertahanan multi-aspek dengan Turki yang melibatkan produksi rudal yang berbeda. Pengembangan Erhan 450 oleh PT Dahana tampaknya terpisah dari aliansi ini, tetapi upaya Turki untuk meningkatkan teknologi misil lokalnya patut untuk dikaji. Sebagai informasi buat kalian, Khan atau disebut juga Bora, yaitu nama rudal balistik taktis yang dikembangkan oleh perusahaan Turki Roketsan, yang versi ekspornya disebut dengan Khan. Mari kita tunggu jika proyek rudal balistik Khan berhasil. Apakah Indonesia juga akan menerapkannya pada RAN 450? Dalam gelaran Indo Defense 2022, telah menorehkan beberapa kontrak dari Kementerian Pertahanan RI kepada para manufaktur persenjataan dari dalam dan luar negeri. Salah satu kabar datang dari Roketsan, manufaktur alutsista asal negeri Ottoman ini mewartakan hasil dari partisipasinya dalam Indo Defense 2022, yakni dengan menyebut Indonesia akan menjadi negara pengguna pertama rudal balistik taktis Khan. Dikutip dari defensenews.com, 8 November 2022, Roketsan telah menandatangani kontrak dengan pemerintah Indonesia untuk memasok rudal Khan dan sistem pertahanan udara multi-layer. Ini adalah pertama kalinya sistem rudal Khan, yang merupakan versi ekspor dari rudal balistik Bora, akan digunakan selain militer Turki. Berbicara kepada media Turki, Deputy General Manager Roketsan, Murat Kurtulus, menekankan pentingnya pasar Asia Tenggara bagi perusahaan. Kami akan segera menempatkan produk pertama kami ke dalam layanan Kementerian Pertahanan Indonesia berkat kontrak yang telah kami tanda tangani, kata Kurtulus. Ia menambahkan, sistem rudal Khan punya kemampuan signifikan dengan jangkauan 280 km dan presisi tinggi di medan perang. Militer Indonesia akan menjadi pengguna asing pertama dari sistem tersebut, tegas Murat. Meski tak menjelaskan secara detail, Murat Kurtulus juga mencatat bahwa Roketsan akan mengembangkan sistem pertahanan udara yang dibuat khusus untuk Angkatan Darat Indonesia. Menurut spesifikasi Roketsan, rudal Khan dapat diluncurkan dari peluncur roket multilaras pada kendaraan penggerak 8 roda. Sesuai dengan kebutuhan pelanggan, itu juga dapat diluncurkan dari kendaraan roda taktis lainnya. Bagaimana menurut kalian? Ya, meski tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju, tentu wajar. Karena kita memang bukan negara maju, tapi kita wajib berbangga dengan usaha dan karya anak bangsa dengan roket-roketnya. Demikianlah konten kita kali ini tentang Erhan 450. Harap maklum jika masih terdapat banyak kekurangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.